Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Hingga sepekan usai banjir, sejumlah korban banjir di Kabupaten Aceh Singkil masih belum tersentuh bantuan. Sejumlah material banjir bandang di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren masih belum disingkirkan. Akibat pasokan terganggu, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Barat mencapai Rp250.000 per kilogram. Sejumlah korban banjir di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah setempat. Padahal persediaan makanan mulai menipis akibat terbatasnya persediaan. Puluhan kepala keluarga korban banjir yang mengungsi di belakang gedung kantor Disdukcapil Aceh Singkil saat ini kurang mendapatkan penanganan. Mereka mengaku sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Selain minimnya stok makanan, sejumlah warung atau minimarket juga sudah tidak lagi menjual kebutuhan sehari-hari. Persediaan air bersih juga terancam krisis. 20 kakak. Untuk bantuan Bu dari pemerintah daerah? Belum ada sama sekali. Sama sekali belum ada. Kami ke sini pagi kemarin. Karena semalam nggak bisa lagi tidur di rumah malam Kamis. Silakan kami ke sini. Jadi untuk stok bahan makanan Bu? Habis menipis, nggak ada lagi. Ini tadi kami balik di situ ada buka warung. Di warung tadi pun udah pada habis. Beras yang nggak dapat kami tadi. Inilah beras kami persiapan kami habis. Sementara itu, banjir di sejumlah kecamatan berangsur surut. Namun beberapa kecamatan lainnya masih ada dengan ketinggian antara 50 hingga 1 meter. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah korban banjir di Kabupaten Aceh Timur belum tersentuh bantuan. Kondisi ini mendorong Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Farlaki dan rombongan menerobos genangan banjir untuk menyalurkan bantuan di beberapa tempat pengungsian pedalaman Perelak. Bantuan sembako, perlengkapan salat, dan obat-obatan disalurkan ke daerah yang masih terisolir. Kondisi perjalanan yang sulit tak menyurutkan tekadnya menuju pengungsian. Hingga sepekan banjir, genangan air masih menggenangi. Para pengungsi bertahan di masjid dan menasah yang dinilai lebih aman. Kami mengungsi 90% yang mengungsi. Ada rumah-rumah yang beberapa rumah, 5 rumah yang tidak bergabung dengan pengungsian. Jadi kami sampai sekarang masih di arena pengungsian. Kami tidak boleh mengadakan dapur umum. Kami harus mengadakan kompor masing-masing dan masak dalam satu grup 5 keluarga, 10 keluarga kami berbagikan untuk mengapur supaya bisa tersalur. Hampir seluruh warga harus mengungsi. Hanya tersisa 5 rumah karena masih digenangi air. Ini kita menyalurkan bantuan khusus ke kawasan Perlak, Kecamatan Perlak. Tadi ada beberapa lokasi pengungsian yang saya antar langsung karena memang berdekatan dengan jalan negara, yaitu di Kampung Samrano, kemudian Langbaluk, serta Payalipah. Ya, ketiga lokasi itu dampak banjirnya juga sangat parah. Nah, sementara yang kita turunkan bantuan di kantor Disub ini diterima oleh Bapak Camat, nanti akan disalurkan melalui kepala desa masing-masing. Ya, khususnya untuk kawasan daerah Desa Luk Dalam sampai ke arah Cemut, sampai ke Payamligo, Tanokata, dan kemudian Tualang. Rombongan Bupati mengunjungi pengungsi di Kecamatan Perelak.
yaitu di Gampung Besang Brano, Belangbaloh, dan Payanipah. Upaya penanganan banjir terus dilakukan, namun hingga kini banyak wilayah masih terendam dan menunggu bantuan lanjutan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sejumlah bantuan mulai berdatangan, salah satunya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan untuk korban banjir tiba melalui jalur laut di Kuala Idi pada Senin siang lalu. Bantuan berupa makanan siap saji, paket bahan pokok, serta masing-masing 1 unit mesin generator dan Starlink untuk jaringan internet. BNPB juga menyalurkan selimut dan matras serta peralatan mandi, serta 25 paket peralatan kebersihan. Bantuan dikirim secara bertahap sesuai armada dan data kebutuhan korban banjir, khususnya yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Kemudian ada peralatan hygiene kit, ada alat peralatan kebersihan, kemudian juga ini juga ada Starlink juga dan genset. Memang ini baru bantuan sementara, tapi kita harus melakukan assessment dulu. Nanti kita kaji kebutuhannya apalagi yang mendesak seperti ini. Nanti akan berproses. Jadi ini bukan berarti 1 kali dikasih sudah selesai. Mungkin nanti ada proses. Dan genset itu nanti peruntukannya untuk di pos komando penanganan darurat bencana banjir longsor di Kabupaten Aceh Timur. Kemudian juga ada makanan siap saji sebanyak 10 koli, masing-masing itu ada 100 piece. Kemudian hygiene kit ada 100 piece. Kemudian pakai sembako ada 50 piece. Meski tidak mencukupi, warga sudah mulai terbantu dan merasa diperhatikan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sejumlah material yang memenuhi jalan dan rumah warga Desa Babahsua, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren hingga kini belum disingkirkan. Balok kayu dan bebatuan masih menutupi akses jalan sehingga wilayah tersebut masih terisolasi. Meski sejumlah bantuan mulai datang, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih karena akses keluar desa belum terbuka. Mereka harus berjuang untuk bertahan di tengah situasi yang semakin memprihatinkan setelah banjir bandang menghancurkan jalan antar desa. Hingga sepekan usai banjir bandang menerjang desa tersebut, longsoran tanah masih menutupi jalan utama dan rumah warga. Ketinggian tumpukan tanah dalam rumah lebih dari 1 meter. Untuk keluar desa, warga terpaksa berjalan kaki melewati lumpur dan ranting-ranting kayu yang berserakan di jalan. Kondisi ini membuat warga mengalami kesulitan untuk beberapa hari ke depan. Ini bagaimana kondisi di Desa Babahsua ini sendiri, Pak, dalam banjir kemarin, Pak? Memang kalau kita lihat itu memang cukup parah sekali daripada tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain itu biasa-biasa saja, tapi kalau Babahsua cukup parah sekali, apalagi rumah penduduk terbawa arus semua. Nah, kemudian ada putus jalannya lebih kurang 50 meter. Ini materialnya ini banyak kali kayu Pak ya, yang menghantam rumah kita. Iya betul, tidak salah. Banyak kayu-kayu yang besar yang menghantam rumah kami. Kabarnya juga ada rumah yang hilang nih Pak di desa ini. Iya betul. Warga berharap bantuan alat berat untuk membantu membersihkan jalan dari tumpukan balok-balok kayu dan lumpur. Mereka sudah kewalahan menanganinya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren.